Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik aritmetika sosial bagian yang ke-6 yang akan menyajikan berkenaan dengan pajak. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar kalian bisa memahaminya dengan utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada topik pajak ini nanti kita akan sajikan konsep atau pengertian dari pajak ya, dan juga beberapa jenis pajak yang nanti kita akan sajikan perhitungan pajak dan kita coba terapkan pada beberapa permasalahan terkait dengan pajak ya. Silahkan disimak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, tetap semangat. Mathematics is very easy. Ya, tentunya kita sering mendengar kata pajak ya. Tentu ini dalam menjalankan roda pemerintahan, pajak merupakan sebagai sumber utama dari pendapatan pemerintah ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya pajak itu? Ya, pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi pajak itu merupakan kewajiban ya. Jadi kewajiban dari siapa? Dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara, tentu berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan tentu ini nanti sebagai sumber pendapatan utama dari pemerintah. Jadi pajak bersifat mengikat dan tentunya memaksa ya. Ada beberapa jenis pajak yang nanti coba kita pelajari di sini, tentu dalam bentuk yang sederhana ya. Jadi ada beberapa jenis pajak, ada pajak bumi bangunan ya, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan, pajak UMKM ya, dan seterusnya. Tentunya banyak sekali. Oke, kita akan fokuskan nanti pajak ini pada beberapa hal ya. Sehingga dalam hal perhitungan pajak, yang pertama kaitan dengan pajak penghasilan atau PPh. Jadi seseorang yang karena sesuatu hal mendapatkan penghasilan, maka dia dikenai dengan pajak penghasilan ya. Nanti besarnya pajak penghasilan sama dengan persentase pajak penghasilan dikalikan penghasilan kena pajak ya. Karena nanti ada penghasilan tidak kena pajak. Kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi pajak pertambahan nilai itu dibebankan kepada pembeli yang kemudian diberikan kepada penjual atas konsumsi terhadap suatu barang atau jasa. Jadi ibaratnya penjual nanti sebagai alat dari pemerintah untuk menarik pajak dari pembeli yang mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi PPN itu nanti besarnya persentase PPN atau pajak pentambahan nilai dikalikan harga bersih ya. Ada juga mungkin nanti sedikit kita ulas berkenaan pajak UMKM ya, bisa menengah, kecil, dan mikro. Nanti pajak UMKM ini diperoleh dari persentase pajak UMKM dikalikan omset per bulan ya. Nanti ditetapkan berapa persennya nanti tergantung dari yang diberikan oleh pemerintah tentunya ya. Oke, sekarang kita coba untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terkait ya. Ibu menerima gaji setiap bulannya sebesar 6 juta rupiah dan harus membayar pajak 5%. Berapakah pajak yang harus dibayarkan dan berapa gaji yang diterima? Ya, karena ibu ini mendapatkan gaji atau penghasilan, maka nanti dikenai pajak penghasilan atau pajak PPh ya. Gaji per bulan dari ibu 6 juta, pajak penghasilannya, jadi dari gaji atau penghasilan itu kena pajak PPh 5%, maka kita bisa menghitung nanti pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah itu berapa
dan tentunya berapa gaji yang diterima atau dibawa pulang ya. Dari data di sini disebutkan penghasilan kena pajaknya itu 6 juta ya. Kemudian kalau dihitung karena ini penghasilan maka pajaknya pajak penghasilan. Jadi nanti persentase dari pajak penghasilan dikalikan penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan yang dikenai pajak dari ibu ini adalah dari penghasilannya 6 juta, diberikan di sini pajaknya adalah 5%. Berarti nanti 5% kali 6 juta. 5% itu 5/100, jadi per 100-nya nanti membagi di 6 juta ini berarti 0,2 dicoret ya. Berarti nolnya masih 1, 2, 3, 4. 6 kali 5, 30, berarti nolnya sebanyak 5 nanti ya. Ya, 300.000 rupiah. Jadi pajak penghasilan yang harus dibayarkan ibu kepada pemerintah dan biasanya nanti dipotong ya, itu sebesar 300.000. Sehingga gaji yang diterima ibu atau pendapatan atau penghasilan yang dibawa pulang itu tentunya penghasilan kena pajak dikurangi PPh ya, berarti 6 juta dikurangi 300.000. Berarti yang dibawa pulang oleh ibu adalah 5.700.000. Itu gaji yang dibawa pulang, yang 300.000 berupa pajak ini dibayarkan kepada pemerintah ya. Oke. Seorang karyawan restoran menerima gaji 3.500.000 tiap bulannya dengan penghasilan tidak kena pajak 500.000. Jika pajak penghasilan sebesar 5%, berapakah gaji yang diterima karyawan tersebut? Ya, ini idenya relatif sama, cuman ada penghasilan yang tidak kena pajak, sehingga nanti perhitungannya tidak pada gaji 3.500.000 tapi terhadap penghasilan yang kena pajak. Oke, karena gajinya 3.500.000, penghasilan tidak kena pajaknya 500.000, sementara pajak penghasilan atau PPh 5%, maka kita bisa menghitung berapa gaji yang diterima karyawan ya. Penghasilannya adalah 3.500.000, ada penghasilan tidak kena pajak, berarti tidak perlu dibayar pajaknya, itu sebesar 500.000. Sehingga kalau dihitung penghasilan kena pajaknya adalah ya penghasilan dikurangi penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi 3.500.000 dikurangi penghasilan tidak kena pajaknya 500.000. Jadi perhitungan pajaknya nanti berdasarkan 3 juta atau penghasilan kena pajak. Oke, PPh-nya 5%, berarti nanti pajak yang harus dibayarkan adalah persentase pajak PPh dikali penghasilan kena pajak. 5% dikali 3 juta ya, persen itu berarti per 100, per 100-nya nanti bisa membagi 0 sebanyak 2 di 3 juta. Berarti kalau kita hitung nolnya ada 1, 2, 3, 4 ya. 5 kali 3, 15. 15 nolnya 4 berarti ya 150.000. Jadi karyawan ini harus membayar pajak penghasilan sebesar 150.000. Gaji yang diterima oleh karyawan tersebut kalau dihitung berarti dari penghasilan dikurangi PPh-nya ya. Penghasilannya adalah 3.500.000 dikurangi PPh-nya adalah 150.000. Berarti gaji yang diterima nanti sebesar 3.350.000 rupiah ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, Pak Iwan membeli sebuah lemari es dengan harga 5 juta rupiah belum termasuk pajak. Berapakah uang yang harus dibayar Pak Iwan jika pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan 10% dan Pak Iwan mendapatkan diskon 20%? Ya. Oke, dalam transaksi kita membeli barang, maka kita dikenakan namanya pajak pertambahan nilai ya. Sekarang dari permasalahan ini harganya adalah 5 juta ya, PPN-nya 10%, kemudian diskon dari barang itu 20%. Nah, berapa uang yang harus dibayarkan Pak Iwan pada pembelian lemari es itu? Tentu harga 5 juta itu berarti harga sebelum diskon ya, itu 5 juta. Karena mendapatkan diskon 20%, berarti harga bersihnya ya 100% dikurangi 20%, berarti 80%. Jadi 100% dikurangi 20% berarti 80% dari harga 5 juta ya. Kalau kita hitung berarti nanti persennya itu per 100 mencorek 0 di 5 juta.
80 kali 50.000 ya. Jadinya adalah 4 juta. Jadi harga bersih yang dipakai patokan untuk menghitung pajak pertambahan nilainya adalah 4 juta rupiah. Sekarang kita hitung PPN-nya atau pajak PPN-nya, berarti persentase dari pajak PPN yang ditetapkan kali harga bersih ya. PPN-nya adalah 10%, berarti kali 4 juta. Persen itu per 100, berarti kalau dihitung ternyata kita dapatkan pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Iwan 400.000. Sehingga berapa yang harus dibayar oleh Pak Iwan? Nah, tentu yang harus dibayarkan oleh Pak Iwan adalah harga bersih ditambah PPN atau pajak ya. Harga bersihnya adalah 4 juta, PPN-nya adalah 400.000. Berarti Pak Iwan harus membayar sebesar 4.400.000 rupiah. Jadi sekali lagi, kalau kita membeli sesuatu, barang ataupun jasa, maka kita akan dikenakan pajak pertambahan nilai yang ditarik oleh penjual sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Nanti penjual akan membayar ke kas negara ya. Oke. Terakhir ya, Pak Budi berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok 10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Budi memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayarkan oleh Pak Budi dalam 1 bulan? Ya, pajak UMKM itu 1% di sini ya. Oke, sekarang di data-data yang diberikan 1.000 mangkok yang berhasil dijual setiap harinya dengan harga 10.000. Tapi Pak Budi memberi diskon 10% ya. Yang ditanyakan berapakah pajak UMKM yang harus dibayar dalam 1 bulan. Oke, tentu nanti dasar dari pajak UMKM ini adalah omset bersih ya. Artinya harga yang dipakai setelah didiskon ya. Oke, harga per mangkok setelah didiskon itu berarti karena diskonnya 10%, berarti harga per mangkoknya 100% dikurangi 10%. Berarti 90% dikali harga 10.000. Berarti kalau dihitung harga per mangkok itu 9.000. Sehingga kalau sehari itu laku 1.000 mangkok, maka omset per hari dari Pak Budi, jadi omset itu berarti dari hasil penjualan baksonya ya, berarti 9.000 dikali 1.000. Atau 1.000 kali 9.000. Berarti omset per hari itu 9 juta. Jadi di sini nanti pajak UMKM-nya didasarkan pada omset ya. Berarti kalau per bulan ya 30 kali omset per hari. Berarti 9 juta dikali 30 berarti 270 juta. Ini adalah omset per bulan Pak Budi. Ini yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak UMKM. Ingat tadi pajak UMKM itu 1% ya. Berarti pajak UMKM-nya, persentase pajak UMKM dikali omset per bulan. Nah, pajak UMKM-nya adalah 1% dikali 270 juta. Nanti persennya mencorek 0 sebanyak 2, nolnya masih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 2.700.000 rupiah ya. Berarti Pak Budi dari hasil menjual bakso dalam sebulannya harus membayar pajak UMKM sebesar 2.700.000 rupiah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Pada topik pajak ini menjadi pengetahuan bagi kalian semuanya. Senang membersamai kalian, tetap semangat, matematik is very easy. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.